Petinggi baru sekolah full-time SMA Oya sendirian mendatangi sekolahnya Serizawa Crow Zero. Yaps, SMA Suzuran. Dan tanpa basa-basi, pertarungan sengit pun terjadi, bre. Halo Cinefile, gimana kabar kalian nih? Masih pada suka berantem gak? Ya udah, timbang berantem sakit, better kalian nonton film ini aja nih. Karena di kesempatan kali ini, Movie Rastis mau nyeritain alur film High and Low The World's X Cross. Sebagaimana kita tahu, cukup lama nih kita semua nunggu dari film terakhirnya High and Low dan Crow Zero 3 ya kan? By the way, kalau mau refresh ingatan bisa banget nih cek link di kolom deskripsi atau klik di pojok kanan atas. Soalnya emang berhubungan banget sih. Oke deh, kalau gitu gak banyak basa-basi lagi, langsung aja gas Movie Rastis ceritain. Film diawali dengan keributan dari sekolah gabungan yang terdiri dari SMK Senomon, SMA Kamasaka, dan SMA Ebara. Mereka semua saling beraliansi dan dipimpin oleh anak sultan, yaitu Kohei Amagai. Nah, dia ini berencana ingin merebut seluruh sekolah yang ada di Jepang, terutama SMA Oyakoko, sang penguasa terkuat di Sword. Kemudian di sisi lain kita diperlihatkan Fujio yang dengan mental bajanya tiba-tiba masuk tanpa diketahui ke dalam SMA Suzuran. Usut punya usut, ternyata kedatangan Fujio ke sana dikarenakan ingin bertemu dengan seseorang yang bernama Rao. Namun sayangnya Fujio yang baru aja memperkenalkan diri nih justru harus menghadapi para murid Suzuran yang mulai menyadari kalau Fujio ternyata murid dari SMA Oya. Di tengah-tengah pertarungannya melawan para murid Suzuran, tiba-tiba muncul seseorang bernama Binzo dari atap sekolah. Di sana Fujio mulai panik nih karena Binzo masih terus bangkit meski sudah dihajar abis-abisan olehnya. Beruntung orang yang bernama Mercy langsung menghampiri Fujio dan barulah bocah Suzuran ini mulai tenang tuh. Mercy lalu mulai menjelaskan mengenai sosok Rao yang sangat populer. Sampai-sampai kalau emang Fujio mau ketemu, dia harus ngambil nomor antriannya terlebih dahulu. Nah, uniknya nomor antrian itu berbeda ya cuy. Bukan kayak ngambil nomor di mesin-mesin gitu dah. Tapi gini nih cara ambil nomor antrian di SMA Suzuran. Bukannya ngerasa kesakitan, Fujio justru merosting tendangan tersebut dan mengatakan kalau masih Todoroki lah yang memiliki tendangan terkuat. Setelah itu Fujio akhirnya memutuskan untuk kembali pulang dan di perjalanannya ia justru berpapasan dengan sosok Rao bersama Kansuke. Kemudian Shin memperlihatkan Fujio yang ternyata mampir tuh ke SMA Hosen. Di sana, Sabakan bercerita kepada Jinkawa, Kenzo, Sawamura, dan Yuken mengenai Fujio yang babak belur karena masuk ke SMA Suzuran seorang diri. Mendengar kerendeman Fujio, mereka pun sangat terkejut dong. Dan Sabakan pun akhirnya mulai menjelaskan tentang fraksi atau gengannya Rao kepada Fujio. Nah, jadi fraksi Rao ini merupakan geng yang memiliki anggota paling sedikit karena mereka nggak mau ada kroco atau orang lemah buat circle-nya. Dan meskipun mereka hanya beranggotakan 6 orang, mereka semua memiliki keahliannya masing-masing nih. Seperti Kamui yang ternyata bisa parkur dan jago banget buat nyari informasi. Lalu berikutnya ada Kansuke. Ia memiliki badan yang kuat banget buat bertarung. Selain itu, ia adalah orang yang paling sering bersama Rao. Selanjutnya ada Magoroku yang memiliki spesialis di tendangannya. Ya hampir sama lah kayak Todoroki. Terus berikutnya ada Mercy. Meskipun dia dijelaskan kurang lihai dalam bertarung, namun nyatanya Mercy adalah orang tercerdas di sana. Kemudian ada Binzo, seseorang yang Fujio hadapi sebelumnya nih. Ia memiliki julukan sebagai zombinya Suzuran. Ya bener aja lah, pantes. Meskipun tadi dia dihajar abis-abisan sama si Fujio, Binzo ini tetap bisa bangkit. Dan yang terakhir adalah Misaki Mario, atau orang yang kerap dipanggil dengan Rao.
ia untuk saat ini adalah orang yang paling disegani sekaligus manusia terkuat di suzuran. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Fujio pun mulai tersadar nih, kemana sih sosok Sachio? Soalnya dia belum menampakkan diri. Sabakan pun menjelaskan bahwa ibu Sachio ternyata sedang sakit, sehingga Sachio pun harus menemani ibunya untuk berobat ke luar negeri cuy. Balik lagi ke suzuran, di mana semua murid dari kelas 1 sampai kelas 3 pada protes sama fraksi Rao yang seenaknya membiarkan Fujio pergi begitu saja. Akan tetapi semua murid pun seketika terdiam begitu Binzo berteriak. Lalu fraksi Rao akhirnya mulai menjelaskan bahwa hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka punya alasan kuat untuk membiarkan Fujio pergi. Karena Fujio datang ke sini untuk ketemu Rao ya kan, bukan untuk menantang suzurannya. Dan hal tersebut bakal menjadi tanggung jawab untuk fraksinya Rao jika terjadi apa-apa. Kemudian setelah menenangkan para bocah suzuran yang gak terima, Mercy pun lalu meminta Kamui untuk terus mengawasi Fujio. Di keesokan harinya, barulah Fujio datang tuh ke SMA-nya. Terus dia juga memberitahu ke kawan-kawan bahwa kemarin dia baru saja ngedatangin SMA suzuran sendirian untuk menemui Lord Rao. Ya meskipun itu berakhir dengan bonyok di wajahnya. Yang lain pun otomatis terheran-heran dong. Setelah itu Jamuo pun lagi-lagi langsung menceritakan kabar burung yang pernah ia dengar, kalau Rao itu punya 3 kisah legenda. Yang pertama adalah tentang legenda festival kekuatan SMA Kurosaki. Lalu kedua tentang legenda penutupan jalan tol. Dan ketiga tentang legenda Snake Ruby. Nah jadi Snake Ruby adalah kisah tentang Rao yang pernah menghajar salah satu pria di bar sampai koma. Di sisi lain, kita diperlihatkan Tsukasa yang sedang menghajar anak SMA lain karena berusaha menjadi sekolah terkuat. Di sana Tsukasa sempat melihat anak-anak Xenomon yang ternyata sedang memata-matainya. Namun di saat Todoroki datang, tiba-tiba anak Xenomon sebelumnya itu udah gak ada lagi di sana. Todoroki yang datang menemui Tsukasa pun lantas meminta izin buat cabut duluan karena emang mau pergi memancing. Sementara itu di sebuah bar terlihat 3 aliansi ini sedang nongki. Di sana Fujin bersama Raijin mengatakan kalau mereka hanya ingin berurusan dengan Todoroki. Amagai pun lalu kembali memberikan sejumlah uang agar mereka segera membereskan pekerjaannya, yaitu merekrut lebih banyak sekolah lain lagi agar bisa mengalahkan SMA Aoya dan mengambil alih wilayah Sword. Balik lagi ke Tsukasa yang sedang jalan bersama Todoroki dan Yuken. Ternyata di sini Yuken memang udah sohib banget ya sama Todoroki kelihatannya. Terus Tsukasa pun mulai bertanya perihal Rao dan ingin mengenalnya lebih dalam lagi. Yuken pun seketika mengajak Todoroki dan Tsukasa untuk datang ke kosannya Mercy. Tsukasa pun lantas menemui Mercy. Usut punya usut, ia ingin mendengar kisah Rao dari sumbernya langsung. Nah ternyata Tsukasa melakukan hal ini karena Kamui ketahuan sedang mengintai SMA Aoya. Jadi sekarang gantian tuh, ia yang ingin menggali informasi mengenai Rao. Lalu di keesokan harinya Fujio, Jamuo, dan Tsukasa datang ke daerah Tolarushi dan diantar oleh Motoaki. Mereka bertiga tanpa sengaja dilihat oleh Kenzo yang kebetulan sedang berada di tempat laundry. Namun begitu Kenzo mau ngebuntutin mereka, tiba-tiba ia mendapat telepon dari teman lamanya yang ternyata adalah Saboten. Balik lagi ke mereka bertiga yang kini udah tiba di tempat tinggal Rao. Fujio sangat terkejut melihat kenyataan kalau Rao itu aslinya baik banget. Ternyata diketahuilah Rao merupakan anak dari panti asuhan. Sejak kecil ia ditemukan oleh pihak panti dan dirawat di sana. Sampai akhirnya ia tumbuh dewasa dan pada saat itulah ia melihat salah satu anak panti yang dianiaya oleh ayah kandungnya. Nah untuk memberi pelajaran pada ayahnya yang bejat tersebut, Rao akhirnya datang ke Snake Ruby dan langsung menghajarnya. Jadi legenda itu benar adanya guys. Tapi dengan alasan untuk memberikan pelajaran kepada si ayah bejat. Terus karena sangat terkesan, Fujio pun lantas mendatangi Rao. Bukannya diajak berantem atau duel, tanpa diduga-duga, ia meminta Rao untuk menjadi temannya. Lalu di keesokan harinya, Fujio memberitahu teman-temannya kalau sekarang ia berteman dengan Rao. Sedangkan di sisi lain, Kenzo akhirnya datang menemui Saboten di bar, tempat nongkrong 3 aliansi tersebut. Di sana ia ditawari untuk menjadi aliansi, mengajak para siswa Hosen untuk bergabung dengan mereka. Kenzo dikasih bayaran yang sangat tinggi, bahkan dia bisa request sendiri tuh berapa jumlah duitnya. Akan tetapi di sini Kenzo malah menolak tawaran tersebut mentah-mentah. Ia justru memperingatkan mereka kalau jangan macem-macem sama SMA Aoya.
Setelah Kenzo pergi, Amagai pun meminta Saboten untuk membereskan Kenzo karena ia sudah mengetahui niat dari aliansi ini. Kemudian Ryo ditemui oleh Shoji di depan bar. Ia akhirnya nanya, kenapa sih Ryo mau aja diperintah sama anak manja kayak Amagai? Apalagi si Ryo ini dulunya jadi orang terkuat di SMA Nami. Yang bikin penasaran kenapa Ryo tiba-tiba pindah ke SMA Senomon terus tunduk sama Amagai. Jadi dari sinilah kita diceritakan kalau ternyata ayahnya Ryo merupakan supir pribadinya si Amagai. Gara-gara perusahaannya bangkrut dan harus mengabdi pada keluarga Amagai. Ryo pun pindah sekolah atas kondisi ayahnya yang mau gak mau ya harus tunduk sama si Amagai karena keluarga dialah yang ngegaji bapaknya. Nah sebenarnya Ryo tuh orang yang baik, dan saking baiknya Ryo, ia menganggap kalau Amagai itu adalah sahabat satu-satunya. Sementara di sisi lain, Yuken dan Monji yang sedang bergulat justru mengabaikan panggilan dari Kenzo yang sebenarnya dia mau memperingatkan Hosen soal aliansi tadi. Namun naasnya Kenzo terlebih dahulu dijegat oleh 3 aliansi itu, hingga akhirnya Kenzo pun menerima luka berat dan harus dilarikan ke rumah sakit. Di saat yang bersamaan, Fujio mendapat laporan dari Tsukasa bahwa Senomon kini telah beraliansi dan sedang mengincar Oyako. Di sini Tsukasa akhirnya menasihati Fujio untuk ambil keputusan dengan baik, karena jika Fujio salah ambil keputusan, semua anak full time juga bisa kena imbasnya. Di keesokan hari, Yuken bertanya kepada anak-anak Hosen mengenai Kenzo yang gak ada kabar sama sekali setelah menelpon dirinya. Namun bocah-bocah SMA Hosen masih gak ada yang tahu nih kalau sebenarnya Kenzo sedang koma di rumah sakit karena dikeroyok bocahan Saboten. Di saat yang bersamaan, pasukan 3 aliansi Senomon, Kamasaka dan Ebara tiba-tiba datang ke wilayah Oyako dan langsung membuat kerusuhan di sana. Setelah itu mereka pun saling berpencar untuk mencari para murid SMA Oya. Lalu Fuji dan Reijin terlihat mengurus fraksi Todoroki, yang mana di sana hanya terdapat Suji dan Shiba. Sementara itu Saboten terlihat bertemu dengan fraksi Shohei. Sedangkan sisanya yaitu Ryo Suzaki dan Hiro Reiji harus berhadapan langsung dengan Tsukasa dan Fujio. Nah, Jamuo di sini disuruh cabut buat mengumpulkan semua informasi, sedangkan Fujio menghadapi Reiji dan Tsukasa akan menghadapi Senomon beserta Ryo Suzaki. Di sana meskipun Reiji telah menggunakan brush knuckle-nya, bagi Fujio Reiji bukanlah lawan yang setara buat dia. Setelah Tsukasa berhasil menghajar para murid Senomon, ia akhirnya dihadapkan langsung untuk bertarung melawan si Ryo. Di sisi lain, rombongannya Sushi terlihat sangat terpojok karena harus bertarung di gang yang cukup sempit. Dan selain itu musuhnya ya pada pakai benda gitu berantemnya cuy. Gak mau temen-temennya jadi korban, Kiyoshi pun akhirnya menumbalkan diri agar Yasushi dan kawanannya bisa cabut dengan selamat. Pada akhirnya seluruh fraksi SMA Oya terlihat mengalami luka yang sangat parah akibat serangan yang dilangsungkan oleh aliansi 3 sekolah tersebut. Di saat Fujio kembali ke SMA Oya, terlihat semua anak full time udah babak belur, kecuali Matoaki yang berhasil selamat bersama Jamuo. Sedangkan di sisi lain, bocahan Ebara nggak berhasil nih menemukan Todoroki. Namun selang beberapa menit setelah dia nelpon Fujin dan Raijin, tiba-tiba kini Fujio mengerti perkataan dari Tsukasa bahwa menjadi pemimpin itu nggak boleh gegabah dalam mengambil keputusan. Apalagi sekarang kondisi Oyako hanya tinggal setengah. Bahkan di sisi lain, Tsukasa terlihat sedang disiksa oleh Amagai. Kemudian terjadilah percakapan, yang mana Tsukasa mengatakan bahwa ia berbeda dengan Amagai,
yang menganggap teman itu hanya sebagai alat saja. Tsukasa percaya nih bahwa kalau Amagai diculik seperti dirinya, pasti nggak bakal ada tuh yang mau nyelamatin Amagai. Ia juga mulai menyadari bahwa Ryo sebenarnya terpaksa menuruti Amagai karena nggak ada pilihan lain. Kemudian kita diperlihatkan Amagai yang sedang bercerita kepada Saboten kalau ayahnya Ryo itu dulu pernah bangkrut, kemudian perusahaannya dibeli oleh keluarganya Amagai. Yang bikin Ryo dan ayahnya hanya bisa bergantung kepada dirinya aja. Dan kebetulan percakapan itu ternyata didengar langsung sama Ryo. Lalu Ryo pun bertanya apakah dirinya ini juga dianggap sebagai alat olehnya. Amagai pun menjelaskan bahwa semua orang yang dekat sama dia ya cuma dianggap sebagai alat karena ujung-ujungnya mereka tuh cuma menginginkan uangnya aja. Kembali ke Todoroki yang menemui Fujin, Raijin, dan Shoji. Ia langsung berbicara secara terang-terangan. Kalau emang lu pada ada masalah, langsung ayolah ke orangnya, ngomong depan gua. Nah, Fujin dan Raijin di sana bakal bertarung melawan Todoroki. Namun dengan persyaratan jika mereka berdua kalah, maka Ebara harus cabut dari aliansi Amagai. Nah, sayangnya scene berantemnya kagak ada ya guys ya. Sementara di sisi lain, Kiyoshi yang sedang dirawat mulai menyadari bahwa di sampingnya itu ternyata adalah temannya, yaitu Kenzo yang sedang koma. Pada tengah malamnya, Fujio kini yakin bahwa ia merupakan pemimpin Oyako. Begitu juga dengan Todoroki yang baru aja berhasil mengalahkan Fujin dan Raijin. Kini Ebara resmi keluar dari aliansi Amagai. Namun kondisi Todoroki di sini terlihat udah capek banget cuy. Mana habis mancing ya kan, kudu gelut lagi. Nah, di sini mereka akhirnya dapat kabar soal Kiyoshi dan Kenzo. Sedangkan Fujio dapat telepon dari si Amagai yang langsung mengajak tempur di keesokan hari. Fujio pun lantas mengiyakan request dari si Amagai. Namun Todoroki di sana malah membantah keras karena sekuat-kuatnya Oya kini hanya tinggal setengah saja. Itu pun juga setengahnya udah dibikin babak belur. Todoroki pun meminta si Fujio harus sedikit realistis. Namun tanpa menjawab, seketika Fujio malah menghampiri Todoroki dan berterima kasih karena telah mengeluarkan SMA Ebara dari aliansi tersebut. Fujio pun dengan tegas dan lantang bilang kalau mereka juga punya aliansi yang harus mereka tunjukin kepada aliansi Amagai. Kemudian setelah hal tersebut, Fujio pun datang menemui Jinkawa untuk meminta bantuan SMA Hosen. Di keesokan harinya, Oya dengan sisa pasukan seadanya berkumpul bersama SMA Hosen yang dipimpin oleh Ozawa Itoshi. Mereka pun tanpa basa-basi lagi langsung ke STM Senomon. Dan dimulailah perang besar aliansi tersebut. Di tengah-tengah pertempuran, Amagai seketika berbicara melalui Toa dan memberitahu kalau Tsukasa ada di fasilitas olahraga Senomon. Bocah-bocah Hosen dan Oya pun kini harus membuka jalur agar Fujio bersama Todoroki bisa masuk sampai ke sana. Sementara itu Amagai juga memanggil pasukan SMA Kiri yang ada di awal film tadi. Bukan hanya itu, pihak aliansi Amagai juga telah memasang banyak jebakan di setiap lorong sekolahnya. Saat Todoroki mulai terpojok karena lorong tersebut sangat kecil dan terlalu banyak orang, tiba-tiba beruntung pasukan Hosen yang dipimpin oleh Yuken berhasil masuk ke dalam gedung. Kini tinggal Yuken, Todo, dan Fujio yang berada di garis paling depan. Dan mereka pun segera menuju ke fasilitas olahraga Senomon. Namun pada saat mereka dihadang oleh pasukan aliansi yang udah lengkap dengan senjata, secara mengejutkan buset, di sini asli merinding nih. Akhirnya 6 orang terkuat di muka bumi tiba-tiba datang. Ditambah Rao di sana menjelaskan kalau kedatangan Suzuran dikarenakan Rao sendiri yang ingin membantu teman dekatnya, yaitu Fujio. Namun si Amagai mungkin gak tahu ya seberapa kuat Suzuran ini, karena ia meremehkan fraksi Rao yang hanya berjumlahkan 6 orang. Kemudian di saat Fujio bersama Todo mau maju dan mulai menyerang, si Rao langsung solo buka jalan disusul oleh 5 anggota lainnya.
Setelah jalur Kini dibuat lancar jaya, kini giliran Fujio, Todo, dan Yuken yang mulai masuk buat nyelamatin Tsukasa. Di sana mereka masih juga harus menghadapi para kroco yang gak ada habisnya. Ditambah Ryo yang mulai turun tangan. Untungnya Tsukasa berhasil diselamatkan. Kini Fujio langsung berhadapan melawan Ryo, sedangkan Tsukasa yang babak belur akan melawan Amagai. Sementara itu, Todo bersama Yuken akan melawan si bocahannya Saboten karena dia mau balas dendam soal Kenzo yang udah dibuat koma. Di sisi lain, SMA Kiri, panggilan dari Amagai, akhirnya datang. Namun baru aja sampai, mereka langsung dihadang oleh manusia terkuat Hosen yang baru balik, yaitu Sachio Ueda. Di sana, para anggota fraksi Rao juga mulai datang membantu bocah-bocah Oya dan Hosen hingga ke tiap sisi gedung. Balik ke pertarungan di fasilitas olahraga, si Todo akhirnya mulai mengaktifkan mode seriusnya cuy di sini. Seiring berjalannya waktu, kini aliansi Xenomon hanya tersisa Ryo bersama Amagai. Kini fraksi Rao, Hosen, dan Oya masuk ke dalam fasilitas olahraga. Namun meskipun begitu, Ryo masih belum menyerah. Ia masih terus maju karena menganggap Amagai adalah sahabat satu-satunya. Ia akan terus melindungi Amagai apapun yang terjadi. Melihat Ryo yang terus-terusan melindungi dirinya, akhirnya Amagai teringat bahwa dia ternyata dulu sering melindungi Ryo yang dibully. Maka dari itu terungkaplah niat baik dari Ryo yang ternyata bukan karena semata butuh uang saja. Meski kelihatannya Fujio di sini hampir kalah ya, akhirnya tetap aja pertarungan dimenangkan oleh Fujio Hanaoka. Tapi Amagai yang gak terima dengan kekalahan Ryo seketika langsung berusaha untuk menusuk Fujio. Beruntungnya hal ini berhasil digagalkan oleh Ryo yang juga langsung menyadarkan Amagai di sana. Akibat peristiwa ini akhirnya Amagai pun jadi luluh dan langsung menganggapnya sebagai teman dengan Ryo Suzaki. Aliansi Xenomon terkalahkan dan kemudian mereka pun meninggalkan tempat tersebut. Di perjalanan pulang, Mercy tiba-tiba berterima kasih pada Fujio karena ia telah menjadi orang pertama yang mendatangi Rao untuk berteman. Lalu di perpisahan antara ketiga SMA tersebut, Fujio pun mengajak Rao bertarung, disusul dengan Sachio yang juga ingin mendapat kesempatan kedua untuk melawannya kembali. Lalu di SMA Oya, mereka pun merayakan kemenangannya dengan mukbang bersama, sembari Nakagoshi yang menyebar tiket acara cari jodoh. Terus di credit scene, kita diperlihatkan Fujio yang kembali ditantang oleh Ryo Suzaki. Namun lucunya mereka menerapkan hal yang sama nih, seperti yang fraksi Rao lakukan sebelumnya. Dan kemudian film pun selesai. Wah, asli sih abis nonton film ini jiwa berantem sebenarnya bergejolak. Tapi jangan ya Brad, kontrol emosi dan kuasai. Kalau emang doyan film begini kamu harus banget nonton sih. Soalnya banyak adegan kocak yang emang gak kerasa emosinya kalau diceritain. Kira-kira di film High and Low selanjutnya akan memfokuskan ke geng distrik mana ya? Sano Rengokai udah, White Rascals udah, Oyakoko udah, Root Boys juga udah. Paling sih tinggal Darumaka aja kayaknya deh. Tapi apa jangan-jangan di film selanjutnya Sword bener-bener bersatu lagi dalam satu film? Wah bakal gokil sih.
Hal positif yang bisa diambil dari film ini sih simpel banget. Kalau muka atau tubuh mulus kalian gak mau bonyok atau pada biru-biru, jangan sampai ditiru ya teman-teman berantem gitu. Kalau ada masalah ya selesain dengan kepala dingin dan cukup berbicara dengan baik-baik. Tapi ya kalau udah gak bisa, gas aja pukulin adu jotos. Nah, Movie Rastis ngasih skor 8 dari 10 jengkol nih, yang berarti mau buat kamu nikmatin. Kalau menurut kalian sendiri mau ngasih berapa jengkol nih buat film ini? Komen-komen aja. Dan terakhir, Movie Rastis mengucapin banyak terima kasih buat kamu yang udah nonton konten kami. Like video ini jika kalian suka. Kalau ada kritik, saran, atau mau request bisa banget di komen-komen kayak biasa. Pokoknya jaga terus kesehatan nih. Dan semoga keberkahan selalu menyertai kita. Salam dari kami untuk kalian semua. Bye-bye.